Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah, NIM 1713300000162, kelas 7 PGSD A4. Di sini saya akan memaparkan hasil studi lapangan saya mengenai permasalahan pembelajaran di sekolah dasar. Judul artikel saya yaitu upaya meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran daring. Tujuannya yaitu untuk mengetahui penyebab turunnya motivasi belajar siswa dan bagaimana cara upaya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran daring. Pada awal tahun 2020, dunia sedang waspada dengan adanya virus COVID-19. Adanya COVID-19 ini memaksa hampir semua sektor merubah pola aktivitasnya, termasuk dalam sektor pendidikan. Namun, setelah adanya COVID-19 ini, masih banyak sekali permasalahan dalam dunia pendidikan yang dapat menghalangi tercapainya tujuan yang diharapkan. Permasalahan dalam dunia pendidikan tersebut menjadi prioritas utama yang harus dipecahkan. Kualitas pendidikan saat ini tengah mengalami tantangan setelah mewabahnya virus COVID-19. Akibatnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan agar seluruh masyarakat untuk melakukan jaga jarak. Sehingga dengan adanya kebijakan ini, yang awalnya kegiatan dilakukan di luar rumah, kini kegiatan tersebut dilakukan dari rumah masing-masing. Salah satu dampak dari COVID-19 juga terjadi pada sistem pembelajaran di sekolah. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran virus, Mendikbud menghimbau agar semua lembaga pendidikan tidak melakukan proses belajar mengajar secara langsung atau tatap muka. Melakukan harus dilakukan secara jarak jauh. Menurut Patria, pembelajaran daring dilakukan dengan memanfaatkan teknologi khususnya internet. Pembelajaran daring dilakukan dengan sistem belajar jarak jauh, di mana kegiatan belajar mengajar tidak dilakukan secara tatap muka. Pembelajaran dilakukan dengan menggunakan media, baik media cetak atau non-cetak. Dengan demikian, guru sebagai pusat pembelajaran dituntut agar lebih kreatif dan inovatif dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran daring. Bukan hanya itu saja, guru juga dituntut agar lebih interaktif dengan orang tua siswa yang menggantikan guru dalam pembelajaran jarak jauh. Keberhasilan pembelajaran tidak berpusat pada guru saja. Motivasi siswa juga termasuk sebagai salah satu faktor penyebabnya. Jika motivasi belajar tinggi, maka hasil belajar juga ikut tinggi. Sebaliknya, jika motivasi belajar rendah, maka hasil belajar juga akan rendah. Nah, apa itu motivasi belajar? Motivasi belajar menurut Hamzah adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa yang sedang belajar untuk mengadakan tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur-unsur yang mendukung. Namun, motivasi belajar yang rendah dapat menyebabkan rendahnya keberhasilan siswa. Lemahnya motivasi belajar akan melemahkan prestasi belajar. Menurut Rimbarsky, siswa yang kurang memiliki motivasi belajar ditandai dengan tidak antusiasnya dalam belajar, cepat merasa bosan, mengantuk, dan pasif. Tanda lain yaitu ada siswa yang kurang memahami materi dan mengalami kesulitan dalam memahami petunjuk tugas yang diberikan oleh guru. Siswa juga kurang aktif dalam menyampaikan pendapatnya dan siswa merasa jenuh dengan pembelajaran daring tersebut. Upaya dalam meningkatkan motivasi belajar siswa, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan atau ditempuh oleh guru yang diungkapkan oleh Sadiman, yaitu yang pertama, memberi angka, yang kedua, memberi hadiah, yang ketiga, mengadakan persaingan, yang keempat, ego involvement, yang kelima, dengan memberi ulangan, yang keenam, mengetahui hasil belajar peserta didik, yang ketujuh, memberikan pujian, yang kedelapan, memberi hukuman, yang kesembilan, hasrat untuk belajar, dan yang kesepuluh yaitu minat. Sejalan dengan pendapat di atas, menurut Sugiasa, upaya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran daring adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kualitas guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam proses pembelajaran online, guru adalah faktor penentu keberhasilan pembelajaran online. Pembelajaran yang memiliki kualitas baik akan menghasilkan hasil belajar yang baik juga. Yang kedua, yaitu memilih metode pembelajaran yang tepat.
Jika guru memilih metode yang tepat, maka tujuan pembelajaran akan tercapai. Pemilihan metode belajar yang tepat juga akan meningkatkan motivasi belajar siswa dan minat belajar siswa, sehingga tercipta suasana belajar yang menyenangkan. Yang ketiga, memaksimalkan fasilitas pembelajaran. Pembelajaran online memerlukan fasilitas yang menunjang seperti internet, komputer, dan lain-lain. Pemanfaatan fasilitas yang baik akan memaksimalkan materi yang akan disampaikan. Yang keempat, yaitu memanfaatkan penggunaan media pembelajaran. Motivasi belajar siswa pada pembelajaran online dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan penggunaan media yang menarik, sehingga siswa akan tertarik dalam kegiatan pembelajaran daring tersebut. Contohnya seperti dengan guru menggunakan media animasi. Dan yang kelima, yaitu dengan melakukan evaluasi pembelajaran. Dengan melakukan evaluasi pembelajaran, dapat diketahui apakah pembelajaran tersebut berjalan efektif atau tidak. Jika dirasa tidak efektif, maka guru perlu melakukan modifikasi dengan pembelajaran yang sesuai dengan siswa tersebut. Proses pembelajaran akan berhasil manakala siswa mempunyai motivasi dalam belajar. Oleh karena itu, guru perlu menumbuhkan motivasi belajar siswa. Untuk memperoleh hasil belajar yang optimal, guru dituntut kreatif, karena dengan guru kreatif menjadikan siswa tergugah dalam pembelajaran yang sedang berlangsung. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.